Statistik deskriptif adalah cabang statistik yang digunakan untuk menggambarkan, merangkum, atau menyajikan data secara singkat dan jelas, tanpa membuat generalisasi atau kesimpulan lebih lanjut. Statistik deskriptif hanya berfokus pada data yang ada dalam sampel atau populasi tertentu. Contoh dari statistik deskriptif yaitu menghitung rata-rata nilai ujian siswa di sebuah kelas. Kemudian selanjutnya yaitu statistik inferensial. Statistik inferensial digunakan untuk menarik kesimpulan atau membuat prediksi tentang populasi lebih luas berdasarkan sampel yang terbatas. Metode ini memungkinkan kita untuk menguji hipotesis, memperkirakan parameter populasi, dan membuat keputusan berdasarkan data sampel. Contoh dari statistik inferensial yaitu menggunakan uji T untuk membandingkan rata-rata dua kelompok, misalnya rata-rata tinggi badan laki-laki dan perempuan di suatu kota. Jadi dapat disimpulkan perbedaan dari statistik deskriptif dan statistik inferensial yaitu statistik deskriptif menyajikan atau menggambarkan data yang ada tanpa menarik kesimpulan lebih lanjut. Contoh, rata-rata nilai ujian siswa. Kemudian, statistik inferensial menggunakan data sampel untuk menarik kesimpulan atau membuat prediksi tentang populasi yang lebih besar. Contoh, memperkirakan rata-rata tinggi badan seluruh kota berdasarkan sampel. Populasi dalam statistik adalah seluruh kelompok objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu yang ingin diteliti. Populasi mencakup seluruh data atau elemen yang menjadi subjek dalam sebuah penelitian. Semua individu atau objek dalam populasi memiliki kesamaan atau relevansi terhadap masalah yang sedang diteliti. Kemudian sampel adalah bagian atau subset dari populasi yang dipilih untuk dianalisis. Sampel digunakan dalam penelitian karena biasanya tidak praktis atau mungkin tidak memungkinkan untuk mengumpulkan data dari seluruh populasi. Dengan menggunakan sampel yang representatif, kita dapat membuat inferensi atau generalisasi tentang populasi yang lebih besar. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana peneliti memilih sampel berdasarkan kriteria atau tujuan tertentu. Sampel dipilih secara sengaja oleh peneliti karena dianggap relevan atau mewakili topik penelitian, bukan dengan cara acak. Teknik ini sering digunakan ketika peneliti membutuhkan informasi dari kelompok tertentu yang memiliki karakteristik khusus. Contoh dari purposive sampling yaitu penelitian tentang pengalaman penggunaan smartphone. Tentu misalnya seorang peneliti ingin memahami pengalaman pengguna iPhone dalam menggunakan perangkat tersebut untuk kegiatan sehari-hari. Peneliti hanya akan memilih pengguna iPhone yang sudah lama menggunakan produk tersebut dan memiliki pengalaman yang cukup. Dengan demikian, sampel yang diambil adalah pengguna iPhone tertentu, bukan smartphone secara umum. Sampling jenuh adalah teknik pengambilan sampel di mana peneliti memiliki seluruh anggota populasi yang memenuhi kriteria tertentu untuk penelitian. Artinya, peneliti tidak hanya memilih sebagian sampel, tetapi seluruh individu atau objek yang relevan untuk diteliti. Teknik ini digunakan ketika jumlah elemen yang memenuhi kriteria penelitian relatif kecil atau ketika penelitian ingin mendapatkan data yang lengkap dari semua elemen yang ada. Contoh dari sampling jenuh yaitu penelitian tentang pengalaman pekerjaan di sebuah perusahaan kecil. Misalnya, sebuah penelitian ingin menggali pengalaman para pekerja di sebuah perusahaan kecil yang memiliki hanya 10 karyawan. Dalam hal ini, peneliti akan memilih semua karyawan perusahaan tersebut untuk diwawancarai dan dimasukkan dalam sampel. Karena jumlah karyawan terbatas,
maka seluruh populasi 10 karyawan itu menjadi sampel yang digunakan dalam penelitian. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan ketika populasi yang ingin diteliti sulit diakses atau tersembunyi. Dalam teknik ini, peneliti memulai dengan memilih satu atau beberapa individu dari populasi yang relevan, kemudian meminta mereka untuk merujuk orang lain yang juga memenuhi kriteria penelitian. Proses ini kemudian berlanjut dengan sampel berkembang seperti bola salju yang semakin besar seiring dengan bertambahnya jumlah individu yang direkomendasikan oleh peserta awal. Contoh snowball sampling, penelitian tentang penggunaan narkoba misalnya. Seorang peneliti ingin melakukan penelitian tentang penggunaan narkoba di suatu kota. Karena pengguna narkoba seringkali tidak tercatat dalam populasi yang lebih besar dan sulit ditemukan, peneliti memulai dengan mengidentifikasi satu orang pengguna narkoba yang bersedia berpartisipasi. Setelah itu, peneliti meminta orang tersebut untuk merujuk teman-temannya atau individu lain yang juga merupakan pengguna narkoba. Proses ini berlanjut dengan peneliti terus mendapatkan peserta baru melalui referensi yang diberikan oleh peserta sebelumnya. Incidental sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana peneliti memilih sampel berdasarkan kemudahan atau kenyamanan untuk mengakses individu atau objek yang tersedia, tanpa mempertimbangkan representasi atau karakteristik khusus dari populasi secara keseluruhan. Dalam teknik ini, peneliti tidak secara sengaja memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu, melainkan hanya menggunakan siapa saja yang kebetulan bersedia untuk berpartisipasi. Teknik ini biasanya digunakan dalam situasi di mana peneliti memiliki waktu terbatas, sumber daya terbatas, atau ketika melakukan penelitian awal yang tidak memerlukan keakuratan yang tinggi dalam generalisasi. Contoh dari incidental sampling, penelitian tentang kepuasaan pengunjung di taman kota. Seorang peneliti ingin mengetahui tingkat kepuasaan pengunjung terhadap fasilitas yang ada di taman kota. Dalam hal ini, peneliti dapat memilih sampel secara insidental dengan hanya mewawancarai pengunjung yang kebetulan ada di taman itu pada hari itu. Peneliti tidak memilih pengunjung berdasarkan kriteria tertentu seperti usia atau jenis kelamin, tetapi hanya orang yang sedang ada di tempat pada saat penelitian dilakukan.